Yang memeriksa ijazah Jokowi adalah Puslap 4 Polri. Diingatkan ya sama netizen yang pernah merekayasa kasus Jessica Wongso, merekayasa kasus KM50, merekayasa kasus Verdi Sambo, merekayasa kasus Kanjuruhan, merekayasa kasus Vina Cirebon. Jadi apakah layak dipercaya? Nah, ini pertanyaan publik hari ini ya. Ahmad Ozinuddin juga menyampaikan bahwa masalah Puslap 4, Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, adalah kredibilitas dan reputasi, bukan teknologi. Apa maksudnya? Kita lihat. Ijazah Jokowi yang diuji oleh Puslap 4 Bareskrim Polri tak akan menghasilkan kesimpulan apapun. Kenapa? Karena hasilnya meskipun nantinya disebut identik, dikatakan asli, hal itu tidak akan mengubah keyakinan publik tentang masalah ijazah palsu Jokowi. Pengujian Puslap 4 Bareskrim hanya akan menimbulkan dua masalah. Satu, kasus ijazah palsu Jokowi tak akan pernah tuntas. Dua, kepercayaan publik pada institusi Polri makin ambruk. Ini menurut Ahmad Ozinuddin. Masalahnya bukan pada alat, bukan pada teknologi, bukan pada material penguji, akan tetapi masalah utamanya kredibilitas, reputasi institusi Polri yang sudah jatuh akibat sejumlah kasus. Apalagi sejak Polri mendapat predikat sebagai parcok, Partai Coklat. Kinerja Polri dinilai tak berorientasi pada penegakan hukum, melainkan berorientasi pada politik. Maka ini perang hukum atau perang politik? Pimpinan Polri saat ini adalah orang yang ditunjuk saudara Joko Widodo saat masih menjabat presiden, maka orientasi politik Polri pasti membela kepentingan Jokowi. Belum lagi kasus-kasus besar yang tak memenuhi keadilan yang dituntut masyarakat seperti kasus Kanjuruhan, KM50, pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, kasus Vina Cirebon, hingga kasus kopi sianida. Semua itu mengonfirmasi bahwa problem kredibilitas Polri akut. Ya, Puslap 4 terlibat dalam kasus-kasus yang barusan ya. Termasuk yang terakhir pada kasus Pagar Laut PIK 2. Makanya sejak awal kami menawarkan opsi agar dilakukan audit forensik terhadap Jokowi yang melibatkan sejumlah pihak termasuk ahli forensik dari luar negeri. Karena Dr. Rismon pun ahli forensik yang dilaporkan. Polri tetap dilibatkan, akan tetapi bukanlah unsur utama dalam proses audit forensik. Aturannya memperbolehkan tidak? Nah, ini kan pertanyaannya ya. Pihak yang terlibat setidaknya ada unsur dari akademisi, praktisi, ahli pembanding baik dari dalam dan luar negeri, serta kontrol politik melalui lembaga DPR yang membentuk tim ad hoc bagi kepentingan audit forensik terhadap ijazah Jokowi. Saya ingat minimal sampai detik ini partai-partai politik belum ada yang berespon. Kenapa? Lebih baik dengan proses yang melibatkan banyak pihak dengan hasil yang kredibel ketimbang hanya menggunakan lab for Mabes Polri dan berujung ketidakpercayaan masyarakat. Nah, ini yang disampaikan oleh Ahmad Ozinuddin. Dan beliau juga mempersoalkan penyelundupan pasal 35 dan pasal 32 UU ITE jelas mengandung motif jahat untuk mengkriminalisasi. Karena masalah pokoknya adalah dugaan pencemaran dan fitnah ijazah palsu Jokowi. Akan tetapi proses penyelidikan diperluas dengan pasal-pasal yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun yang tidak ada kaitannya dengan kasus fitnah dan pencemaran. Ancaman ini jelas akan dijadikan sarana legalisasi penahanan tersangka. Karena KUHP mengatur terhadap delik yang ancaman pidananya di atas 5 tahun dapat dijadikan alasan untuk melakukan penahanan bagi penyidik. Mari tuntaskan kasus ini tanpa motif kriminalisasi, karena masa depan bangsa Indonesia dan legasi sejarah Indonesia jauh lebih berharga ketimbang saling memenjarakan terhadap sesama. Tentu kita sama sekali tidak berharap ini terjadi ya. Jangan sampai kemudian kasus Gus Nur Bambang Tri terjadi lagi. Persoalannya belum tuntas tapi korbannya sudah bergelimpangan. Nah, ini tentu harapan kita bersama jangan sampai terjadi. Maka ya lagi-lagi UU ITE ya jadi senjata ini. Kali ini Jokowi yang melaporkan Roy Suryo CS ke polisi hanya karena mempertanyakan ijazah. Tapi siapa sangka 45 advokat top termasuk mantan Menkumham dan ex-ketua KPK pasang badan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Maka pertanyaannya, ini perlawanan hukum atau pertarungan politik? Karena akar masalahnya, kita mesti ingat bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi secara publik. Kan itu. Nah, Jokowi melaporkan mereka ke polisi
diduga pasalnya 27/45 UU ITE atau pencemaran nama baik. Maka respon hukumnya 45 advokat plus, termasuk Amir Samsudin, Abraham Samad, ini membentuk tim advokasi anti kriminalisasi untuk membela para yang diduga melakukan pencemaran ini. Pertanyaan kuncinya, mengapa kasus sepele ini memicu mobilisasi massal para advokat? Apa agenda di balik solidaritas ini? Tentu kita harus pahami gitu. Pertama, sangat mungkin motifnya perlawanan terhadap kriminalisasi kritik. Isunya, kasus ini dianggap sebagai ujian kebebasan berekspresi. Jika Jokowi menang, kritik terhadap pejabat bisa makin rentan dipidana. Target advokat, pematahan presiden bahwa kritik akademik tidak sama dengan penghinaan. Dan menekan polisi atau kejaksaan agar tidak meneruskan penyidikan. 2. Pertarungan simbol elit politik para mantan pejabat. Amir Samsudin, Abraham Samad, kan kita tahu ada riwayat berkonflik dengan rezim Jokowi. Maka dukungan mereka bisa bermotif mungkin balas dendam politik atau pembentukan narasi anti Jokowi. Yang tak kalah menarik adalah keterlibatan orang-orang yang ada dari LBH Muhammadiyah dan Masyumi. Ini menunjukkan keterlibatan kelompok Islam dalam isu ini. Kalau nanti ternyata di klarifikasi kedua orang ini memang mewakili, satu orang mewakili Muhammadiyah, satu orang mewakili Masyumi. Maka efek psikologis adalah dengan menggerahkan banyak pengacara ini, maka kasus ini akan menjadi besar untuk menunjukkan di media adanya ketidakadilan. Dan tekanan kepada Jokowi, lihat rakyat dan ahli hukum pun tidak setuju dengan laporanmu. Nah, kurang lebih kan begitu. Tapi kita kalau bicara dampak hukum dan politik, tentu jika Roy Suryo kalah, maka ini presiden buruk, kritik terhadap pejabat makin beresiko dipidana. Kredibilitas Jokowi anjlok, dianggap otoriter dengan memakai UU ITE untuk membungkam lawan politiknya. Tapi jika Roy Suryo dan kawan-kawan menang, maka ini kemenangan simbolis. Kritikus bebas mempertanyakan integritas pejabat tanpa takut dipidana. Jokowi terpojok. Nah, pertanyaannya tentang ijazah akan makin menjadi bahan cemoohan publik. Ironinya, Jokowi versus tim advokat ini. Kalau dulu nih Jokowi dianggap presiden rakyat yang anti status quo. Kini justru menggunakan alat hukum untuk melindungi diri dari kritik. Dan Roy Suryo yang sering debat di TV hari ini menjadi martir kebebasan berekspresi. Sosok yang dulu kerap sering muncul di TV, dielu-elukan menjadi pejuang kebenaran. 45 plus advokat itu sama dengan lebih banyak dari tim Juventus. Jika satu pengacara gagal, masih ada 44 cadangan. Nah kan kurang lebih logika publik bicara seperti itu. Kesimpulannya, apa yang sebenarnya dipertaruhkan? Bukan cuma soal ijazah Jokowi, melainkan pertarungan wacana kebebasan versus otoritarianisme hukum. Elit lawan politik Jokowi memanfaatkan momen ini untuk melemahkan legitimasinya. Maka rakyat civil society tentu harus kritis. Apakah ini perjuangan HAM atau sekedar akting politik para elit yang sedang cari panggung? Nah, silakan menurut sahabat semua, apa motif sebenarnya di balik 45 plus advokat ini? Bela kebenaran atau mungkin cari sensasi? Apa yang sebenarnya mereka ingin lawan? Atau mengapa Jokowi memilih jalur hukum ketimbang membuktikan keabsahan ijazahnya secara terbuka? Akankah kasus ini jadi presiden buruk bagi kebebasan berekspresi? Silakan komen di bawah. Ini bukan cuma tentang satu dokumen ijazah, tapi tentang bahaya kriminalisasi kritik di bawah Undang-Undang ITE. Pertarungan narasi elit politik yang memanfaatkan momentum dan masa depan kebebasan akademik di Indonesia. Yang memeriksa ijazah Jokowi adalah Puslapor Polri. Diingatkan ya sama netizen yang pernah merekayasa kasus Jessica Wongso, merekayasa kasus KM50, merekayasa kasus Verdi Sambo, merekayasa kasus Kanjuruhan, merekayasa kasus Vina Cirebon. Jadi
Apakah layak dipercaya? Nah, ini pertanyaan publik hari ini. Ya.